Halo sobat, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini gue pengen ajak kalian bahas satu kasus yang bener-bener miris sih. Jadi, ada driver taksi online yang jadi korban begal, dan yang bikin kaget, pelakunya ternyata oknum polisi, bahkan anggota Densus 88. Gila kan? Dan semua ini gara-gara dia ketagihan judi online. Makanya, gue ngerasa penting banget buat kita bahas kasus ini. Biar ada pelajaran yang bisa diambil, terutama buat teman-teman yang kerja sebagai driver online. Hati-hati banget deh, soalnya kita nggak pernah tahu ketemu orang kayak gimana. Dan buat kalian yang mungkin lagi main judi online, semoga ini jadi pengingat juga. Karena dari kasus ini kelihatan banget gimana bahayanya kalau udah kecanduan. Serem banget sih. Penasaran bagaimana kisah tragis ini terjadi? Simak cerita lengkapnya hanya di Alabis Story. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, kita langsung saja ke kisahnya. Semua berawal dari seorang anggota Polri bernama Haris, yang bertugas di Densus 88, anti-teror Mabes Polri di Jakarta Selatan. Meski Haris tergabung dalam satuan elit dan cukup bergengsi, ternyata ia memiliki sisi gelap. Ia kecanduan judi online. Kecanduan ini membuatnya terlilit utang hingga mencapai 900 juta, termasuk utang ke bank dan rekan sesama polisi. Masalah ini mencuat di tahun 2022, saat Haris mulai sering bermasalah dengan rekan-rekannya karena persoalan utang. Ia sempat mendapat teguran tertulis dan menjalani sidang etik. Namun, peringatan tersebut tidak membuatnya jera. Diam-diam, Haris masih terus berjudi online. Puncaknya terjadi pada awal Januari 2023. Kakak Haris yang tinggal di Sumatera menghubunginya, meminta tolong dicarikan mobil bekas di Jakarta. Melihat peluang untuk mendapatkan uang cepat demi berjudi, Haris mengarang cerita bahwa ia telah menemukan mobil Daihatsu Terios tahun 2019 seharga 100 juta. Kakaknya pun percaya dan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Haris. Nyatanya, Haris sama sekali tidak mencari mobil. Uang yang diterima langsung digunakan untuk bermain judi dengan harapan bisa melipat gandakannya. Namun dalam sekejap, uang itu habis tanpa sisa. Ketika kakaknya mulai bertanya soal mobil, Haris masih pura-pura seolah semuanya berjalan lancar. Kakaknya lalu meminta agar mobil segera dikirim ke Jambi. Hal ini membuat Haris makin panik karena tak tahu harus bagaimana mengganti uang tersebut. Dari kepanikan inilah, Haris mulai memikirkan rencana nekat, merampok mobil taksi online. Pada Sabtu malam, 21 Januari 2023, sepulang dinas, ia mulai berkeliling di kawasan Kelapa II, Depok, dan membeli sebilah sangkur seharga 200.000. Namun karena tak menemukan target yang pas, ia menuju terminal Kampung Rambutan untuk menitipkan motornya, lalu naik bus Transjakarta keliling kota sambil mencari target. Saat di bus, Haris mulai merasa takut dan ragu. Ia sadar bahwa aksi ini bisa menghancurkan karier dan hidupnya. Akhirnya ia memutuskan membatalkan rencana dan kembali ke terminal untuk mengambil motor dan pulang. Namun, keesokan harinya, kakaknya kembali menelepon menanyakan kapan mobil akan dikirim ke Jambi. Terdesak, Haris kembali berbohong dengan alasan mobil sedang bermasalah. Ia berjanji akan mengantarnya besok. Merasa tak punya pilihan lain, Haris kembali ke rencananya. Ia menitipkan motor di Kampung Rambutan dan mencari taksi online yang ngetem di sekitar terminal. Ia berhasil menemukan satu, lalu minta diantar ke lokasi yang ia tentukan tanpa menggunakan aplikasi. Tapi lagi-lagi, di tengah perjalanan Haris ragu dan minta diturunkan. Setelah 3 kali mencoba, ia tetap tak berani menjalankan aksinya dan kembali ke terminal untuk berpikir. Dari sore hingga malam ia merenung di sana, bahkan sempat mandi dan makan malam di area terminal. Akhirnya, pada pukul 10 malam, ia kembali membulatkan tekad dan naik bus Transjakarta untuk mencari target lagi. Karena kelelahan dan belum juga menemukan target, ia tertidur di halte Transjakarta di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, hingga pagi hari. Pukul 4.30 pagi, ia kembali naik bus. Saat sampai di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, ia melihat beberapa taksi online yang ngetem di pinggir jalan.
Ia turun dan mendekati mobil Avanza merah. Setelah memastikan itu taksi online, ia minta diantar ke perumahan Bukit Cengkeh, Depok, sekitar 40 menit perjalanan. Sopir taksi Pak Sony bersedia mengantarnya meski tanpa aplikasi. Dalam perjalanan, Haris sempat meminta berhenti dengan alasan ingin meminjam uang dari temannya karena tidak punya ongkos. Padahal, ia hanya ingin memastikan lokasi cukup sepi dan aman untuk melancarkan aksinya. Karena masih ada orang lalu lalang, Haris kembali ke mobil dan minta diantar lebih jauh sambil menunjukkan arah secara manual. Tujuannya mencari lokasi lebih sepi. Pak Sony yang tak curiga terus mengikuti arahannya. Tak lama kemudian, Haris kembali minta berhenti. Kali ini dengan alasan mau menarik uang dari ATM. Ia turun dan pura-pura bertransaksi, padahal sedang memantau situasi sekitar. Setelah berpura-pura menarik uang di ATM, Haris kembali masuk ke dalam mobil. Namun, wajahnya tampak tegang. Ia lalu meminta Pak Sony untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, Haris masih terus bergulat antara rasa takut, panik, dan nekat. Tapi kali ini, pikirannya sudah terlalu gelap. Ia merasa sudah berada di titik tak bisa kembali. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya Haris menunjuk sebuah jalan kecil yang cukup sepi dan minim penerangan di area perumahan Bukit Cengkeh. Ia meminta mobil berhenti di sana. Pak Sony yang tak curiga mengikuti saja dan menghentikan mobil sesuai permintaan. Disinilah momen mengerikan itu terjadi. Begitu mobil berhenti, tanpa banyak bicara, Haris langsung mencabut sangkur yang sudah ia bawa sejak awal. Dengan gerakan cepat dan brutal, ia menusuk Pak Sony dari belakang. Serangan itu membuat Pak Sony tak berdaya. Dalam kepanikan dan luka parah, sang sopir hanya bisa berusaha melindungi diri. Namun Haris terus menyerang tanpa ampun. Setelah memastikan Pak Sony sudah tak bergerak, Haris segera menyeret tubuh korban ke bagian belakang mobil, menutupi jasadnya dengan kain seadanya. Ia lalu berpindah ke kursi pengemudi dan membawa kabur mobil tersebut menuju arah berbeda. Rencananya ia ingin menjual mobil itu demi menutup utang dan melanjutkan kebiasaannya bermain judi. Namun, kejahatan yang ia lakukan tak berlangsung lama dalam bayang-bayang. Keluarga Pak Sony yang merasa kehilangan langsung melaporkan hilangnya sang sopir ke pihak berwajib. Sinyal terakhir dari ponsel Pak Sony dan pelacakan mobilnya membuat petugas akhirnya menemukan kendaraan tersebut ditinggalkan dalam kondisi mencurigakan. Tak butuh waktu lama bagi penyidik untuk menelusuri jejak Haris, terutama karena beberapa CCTV di sekitar lokasi sempat merekam aktivitasnya, termasuk saat membeli sangkur dan saat berjalan seorang diri di sekitar halte Transjakarta. Akhirnya, Haris pun berhasil ditangkap dan diinterogasi. Dalam pemeriksaan, ia mengaku melakukan pembunuhan karena terlilit utang akibat kecanduan judi online. Ia juga menyatakan penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Karier, nama baik, dan hidupnya hancur dalam sekejap, sementara satu nyawa tak bersalah melayang akibat keserakahannya. Setelah Haris ditangkap, proses hukum pun berjalan cepat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, karena membawa senjata tajam dan sudah memiliki niat sejak awal. Dalam persidangan, jaksa memaparkan kronologi kejadian dengan sangat rinci. Bukti-bukti kuat seperti CCTV, jejak komunikasi, hingga keterangan saksi memperkuat dakwaan terhadap Haris. Yang paling mengiris adalah saat keluarga Pak Sony hadir di ruang sidang. Istri dan anak-anaknya menangis pilu melihat pria yang menjadi tulang punggung keluarga tewas dengan cara sekejam itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan yang dianggap aman sebagai sopir harian bisa berakhir dengan tragedi berdarah. Sementara itu, Haris hanya bisa tertunduk diam. Tatapannya kosong, tubuhnya lemas, seolah masih tak percaya bahwa dirinya telah berubah menjadi pembunuh. Ia sempat mengatakan bahwa ia hilang kendali, namun hakim menegaskan bahwa semua tindakannya menunjukkan perencanaan yang matang. Vonis hukuman penjara seumur hidup pun dijatuhkan. Haris resmi menjadi narapidana. Dari seorang polisi yang dikenal pendiam dan sederhana, ia kini dicap sebagai pembunuh berdarah dingin. Di balik jeruji besi, Haris menjalani hidup yang penuh penyesalan. Ia sering menangis saat sendiri, namun waktu tak bisa diputar kembali.
Semua sudah hancur karena satu keputusan buruk, karena kecanduan judi yang membuatnya tega mengambil nyawa orang lain. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa kecanduan, terutama judi, bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi juga bisa menyeret kita ke dalam jurang kejahatan yang tak termaafkan. Saat kita terjebak dalam hutang dan keputusasaan, selalu ada jalan keluar. Meminta bantuan, mencari pertolongan, atau bahkan menyerah pada keadaan. Lebih baik daripada melukai orang lain demi ego dan kepentingan pribadi. Semoga kisah tragis ini menjadi pelajaran. Jangan pernah meremehkan kebiasaan buruk sekecil apapun, karena ketika dibiarkan, ia bisa berubah menjadi monster yang mengendalikan hidup kita. Jika ada kesalahan dalam video, informasi, atau berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.